berkata menceritakan perihal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ada dua orang kana akhawani, dua orang bersaudara ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa, yaitu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana ahaduhuma ya'tiyan Nabi, salah satu dari dua orang ini ada yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia belajar ilmu agama. Wal akhar, nah yang satu lagi yahtarifu, dia bekerja. Jadi ada dua orang yang seikut belajar oleh Rasulullah, yang seikut berusaha atau begawi. Kemudian fasyaka al-muhtarifu akhahu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, yang begawi ini dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inya ada empat begawi, inya cuma duduk dengan engkau ya Rasulullah. Akhirnya mendengar ucapan aduan dari yang satu tadi, Rasulullah menjawab, faqala la'allaka turzaqu bihi. Nah, coba ini daripada bijaknya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti orang dikompor-kompori kemudian dipanas-panasi. Jadi ini kisahnya berdua malah. Tang Seikung datang ke Rasulullah menimba ilmu agama, belajar. Yang satu dia usaha, dia kerja. Tapi yang belajar ilmu ini bukan dia gak mau usaha, bukan dia gak mau bekerja, enggak. Cuman pada saat itu dia menuntut ilmu, gitu. Biasalah manusia ini kadang-kadang bersaudara itu ada rasa behirian, ada rasa cemburu. Itu sudah sunatullah. Kita aja bisi anak misalkan behirian kadang-kadang penguitannya kan ujung-ujung bijak, ya kena tak lagi bakawan satu profesi namun imannya kadang kuat, itu tadi behirian. Nah ini seperti ini ceritanya dua orang ini, yang satu menuntut ilmu kepada Rasulullah SAW, yang satu bekerja. Akhirnya dia ngadu, ya Rasulullah, dia nggak ikut kerja. Padahal bukan begitu maksudnya. Ini kalau kita lihat syarah daripada penjelasan hadis ini, dia pada saat itu lagi belajar gitu. Nah kemudian setelah mendengar aduan dari satu orang itu tadi, yang bekerja, yang usaha tadi, apa jawaban Rasulullah? Kata Rasulullah, engkau tahu, la'allaka turzaqu bihi, ikam bahasa Banjarnya tadi, dapat rezeki, dimudahkan Allah pintu rezeki berkat inya menuntut ilmu. Nah ini jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara kita tadi menuntut ilmu agama, dibukakan pintu rezeki oleh Allah untukmu. Ini jawaban Rasulullah. Kita tahu tidak keluar dari mulut Rasulullah kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemudian kata ulama, hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat peduli kepada orang yang menuntut ilmu agama. Sampai dalam hadis riwayat yang lain itu disebutkan, sesungguhnya para malaikat itu rela sayapnya itu dijajak-jajak oleh orang yang menuntut ilmu. Innal malaika la tadau ajnihataha. Ajnihah itu kan sayap. Li talabil ilmi, untuk orang yang menuntut ilmu. Ada riwayat lain yang menjelaskan bahwasanya innallaha takaffala li talabil ilmi birizqi. Allah menjamin rezekinya orang yang menuntut ilmu. Nah ini hadis ini juga menunjukkan bahwasanya jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang itu tadi untuk apa? Supaya menenangkan hatinya, jangan gelisah. Kita bersaudara, dia pada saat itu lagi menuntut ilmu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang dalam kehidupan kita, kita merasa diri kita lah penyebab utama mendapatkan rezeki dalam keluarga. Tapi sebenarnya kita lupa di rumah kita itu ada anak kita yang selalu berdoa, ada istri kita yang mendoakan kita, ada saudara kita yang lemah, para du'afa wal masakin. Mereka lah di antara penyebab dibukakan pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman terkadang kita lupa itu semuanya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah menegaskan dalam sebuah hadisnya, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Kalian ditolong oleh Allah, diberi Allah rezeki bukan karena kehebatan kalian. Itu gara-gara apa? Bidu'afaikum, orang-orang yang lemah yang mendoakan kalian. Mereka fakir miskin yang kalian bantu, mereka anak yatim yang kalian santuni. Mereka berdoa memohon kepada Allah. Itulah yang menyebabkan kalian dibukakan pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang kalau i'tiqad, keyakinannya sudah tinggi, ya, di dalam hatinya sudah menyatu keyakinan bahwasanya semua di dunia ini tidak bisa terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendengar hadis, dia mendengar ayat Al-Qur'an, segera dia mengamalkan. Tapi kalau orang tadi imannya pas-pasan, imannya di bawah, nah itu tadi yang ada hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ingat kita siapa itu? Al-Syekh Dhunnun Al-Misri, seorang ulama besar ahli tasawuf. Coba bayangkan, beliau itu sadar gara-gara anak perempuannya, anak kecil umur 12 tahun. Waktu itu beliau lagi mancing maunjun bahasa kita, mau mancing ikan. Tiba-tiba dapat ikan sudah. Akhirnya ikan tadi mau dimasukkan ke tempat. Anak perempuan itu melihat ikan itu muntungnya itu bergerak, iwak tadi bergerak. Nah, anaknya ini curiga, dia berpikir, ini ikan bertasbih, berzikir. Apa sebetulnya cerita yang terjadi kepada Syekh Dhunnun Al-Misri pada saat itu. Kita ambil hikmahnya. Akhirnya kenapa kau lepaskan? Kata Dhunnun Al-Misri, kita capek-capek sudah mengunjun, memancing, dapat iwak, ikan lapas. Jangan putrinya tadi, aku lihat mulutnya itu berzikir, bertasbih kepada Allah. Pada saat itu ya, akhirnya dilepas. Akhirnya dia bingung, sekarang apa? Kita sudah usaha, kita sudah memancing, sudah dapat ikan. Kata putrinya tadi, ya sudah, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditunggu sampai sore, sampai malam, tidak ada dapat rezeki apa-apa. Akhirnya anaknya ini dia yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba tidak beberapa lama Allah bukakan rezeki, ada orang ngantarin segala macam. Kemudian ada riwayat yang lain sampai turun daripada langit itu makanan dan minuman. Ceritanya ya seperti itu. Itu di zaman Syekh Dhunnun Al-Misri. Sampai akhirnya ini Syekh Dhunnun Al-Misri hidupnya itu berkecukupan, berlimpah. Sampai dia mengira ini rezeki semuanya, aku cuma usaha sedikit, tapi Allah berikan balasan, berikan keuntungan berlimpah ruah. Dia mengira gara-gara sholatnya, dia mengira gara-gara ibadahnya, dia mengira gara-gara kekuatannya. Ternyata pada saat itu anaknya itu meninggal dunia. Anak perempuannya tadi wafat. Setelah itu apa, ludes, segala kekayaannya itu habis merosot. Nah dari situ Syekh Dhunnun Al-Misri dia yakin bahwasanya yang menyebabkan dimudahkan pintu rezeki oleh Allah gara-gara anak perempuannya tadi yang selalu tadarruk, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini terkadang manusia merasa dirinya yang paling hebat. Dia nggak tahu itu berkat anaknya yang berdoa, itu berkat istrinya, itu berkat suaminya, itu berkat orang-orang yang dia tolong kemudian dia mendoakan kepada dia. Itu di antara sebab dimudahkan pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat gak kita seorang wanita yang dalam kitab An-Nawadir itu diceritakan yang dia lagi sholat, sebelum dia sholat dia mau nyuapin anaknya sepotong roti, tiba-tiba ada seorang pengemis kelaparan, sempoyongan sudah jalannya. Akhirnya dia beri separuh roti untuk si pengemis itu, separuhnya untuk anaknya.
Jalanlah si pengemis ini. Habis itu apa? Dia sholat. Nah, anaknya tadi dihiganya. Ada perampok ngambil apa? Menculik anaknya tadi. Cuman anehnya waktu si perampok itu mau memasukkan ke dalam karung, tiba-tiba tangannya itu masyhur itu kayak lumpuh, kayak ada magnet nggak bisa gerak. Nah, sampai hatinya pun berubah si perampok tadi yang asalnya ingin apa namanya itu memasukkan ke dalam karung tadi, tiba-tiba dia sadar, dia bertobat. Dibuli kakaknya anaknya tadi, lawan si wanita tadi, sampai kepada wanita itu kaget. Kenapa? Engkau menculik kemudian sekarang kau kembalikan? Ceritakan, aku waktu mau memasukkan anakmu ke dalam karung, tanganku nggak bisa gerak, seakan-akan ada sesuatu. Tidak beberapa lama datanglah pengemis yang diberi separuh daripada roti tadi. Dia mengatakan, wahai ibu, terima kasih. Tadi aku berdoa memohon kepada Allah keselamatan untuk engkau dan anakmu. Nah, coba bayangkan. Rupanya kata ulama itu waktu dia mau memasukkan anaknya ke dalam karung, si pengemis tadi berdoa minta kepada Allah, berikanlah keselamatan kepada ibu tadi yang memberi separuh daripada roti. Nah, itu terkadang kita cuek dengan orang-orang yang lemah seperti itu. Padahal itu menyebabkan pintu rahmatnya Allah dibukakan oleh kita. Nah, ini hadis hal tunsuruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Kalian dibantu oleh Allah, dibukakan pintu rezeki oleh Allah, illa bidu'afaikum, kecuali dengan orang-orang yang lemah di antara kalian. Ada riwayat lain yang mengatakan innama yansurullah hadhil ummah bidu'afiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membantu umat ini dengan orang-orang yang lemah, yang berdoa, yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lihat guru-guru kita, para masyayikh, para salafus saleh, orang-orang yang saleh. Kadang-kadang mereka kumpulin anak-anak kecil yang belum balik. Karena di barinya permen, baris ini permen sepenting seorang ada dianokan makanan. Karena anak-anak halus-halus tadi tujuannya bukan pamer, bukan supaya dilihat orang, oh ini orang yang dermawan, bukan. Tapi yang diharapkan itu adalah doa dari mereka, karena mereka tidak punya dosa, masih bersih anak-anak kecil tadi. Nanti orang fakir miskin disantuni, tujuannya sana. Mudah-mudahan didoakan dan dibukakan oleh Allah pintu rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu terkadang kita nggak tahu dari siapa pintu rahmatnya Allah itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani kan, waktu beliau mau menuntut ilmu ke negeri Baghdad, akhirnya bilang sama ibunya, bagaimana nanti engkau di perjalanan? Kata ibunya, aku cuma minta satu, wahai anakku, kalau nggak salah umurnya itu belum sampai umur balik. Syekh Abdul Qadir Jailani dijahitakan baju lawan kuitannya, diandaki duit 400 dinar, gasan sanggup selama di sana. Dijahit baju tadi, dijahit ditambal gitu supaya kada tergugur, kan anak halus. Akhirnya sampai di perjalanan, cuman ibunya wasiat sama Syekh Abdul Qadir Jailani, ibu cuman wasiat satu, engkau dalam keadaan apapun jangan pernah berbohong, jangan pernah berdusta. Itu pesan ibunya. Akhirnya pulang Syekh Abdul Qadir Jailani ini, sampai di tengah jalan ternyata di situ ada perampok, ada orang begal. Jadi pun orang lewat situ, diambilnya tasnya, diambilnya hartanya. Pas giliran Syekh Abdul Qadir Jailani umur kecil, dibawa balik, belum usia balik. Akhirnya ditanya, apa yang kau bawa? Syekh Abdul Qadir Jailani tadi dengan polosnya, karena tadi amanah pesan dari ibunya jangan bohong. Dia bilang, di bajuku ini aku disambui ibuku 400 dinar. Si perampok ini heran, ini anak kecil kok polos sekali. Orang-orang yang sebelumnya itu mereka nggak berani ngomong jujur seperti itu karena bakalan diambil hartanya. Tapi ini anak dengan polosnya seperti itu, sampai akhirnya dia laporkan kepada pimpinannya. Nah, itu ada anak kecil bawa duit
Padahal yang sebelum-sebelumnya ini mereka nggak berani ngaku seperti itu karena akan diambil oleh perampok tadi, oleh begal itu tadi. Akhirnya si pimpinannya mengatakan, kenapa kau katakan seperti itu, wahai anak? Dia bilang, karena ibuku besar, supaya aku jangan berbohong dalam keadaan apapun. Dengan polosnya anak kecil, akhirnya meneteskan air mata si perampok tadi. Pimpinannya tadi meneteskan air mata dan dipanggil semua prajuritnya, semua anak buahnya. Ayo sama-sama kita bertobat, kita bertobat. Kalian lihat ini anak kecil, coba lihat dengan kepolosannya, dia takut tidak melaksanakan amanah ibunya. Lalu bagaimana dengan kita? Nah, coba bayangkan anak kecil menyadarkan orang tua, ya kan? Si perampok tadi semua bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terkadang kita meremehkan siapa sih? Jangan sampai kita meremehkan orang lain. Jangan sampai kita mengatakan diri kita lah yang sangat berpengaruh atas segalanya. Tidak. Semuanya itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kekuatan, upaya, daya dan upaya kecuali melainkan dengan izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr tadhu himasan wa taruhu biqalan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Ini tawakal bukan menafikan usaha. Sekali lagi jangan sampai salah paham. Tawakal itu pasrah diri kepada Allah. Tapi sebelumnya harus ada ikhtiar. Sebelumnya itu harus ada usaha dan doa. Nah, selebihnya pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dicontohkan seperti apa? Seperti seekor burung, dia keluar pagi-pagi, nanti sore hari dia kembali lagi dengan membeli mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allah likulli syai'in qadara. Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan solusi, jalan keluar kepada hamba tersebut. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki untuknya tanpa diduga-duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah, siapa yang bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah yang akan mencukupinya. Innallaha balighu amri, Allah yang akan menyampaikan segala perkaranya. Maksudnya apa? Dimudahkan oleh Allah. Qad ja'ala Allah likulli syai'in qadara. Nah, itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya. Jadi tidak ada satupun makhluk hewan yang melata di dunia ini kecuali semuanya itu sudah ada bagiannya masing-masing, sudah ada ketentuannya yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Imam Al-Habib Abdul Al-Haddad beliau mengatakan alladzi li ghairik la yasil ilaik. Kalau itu bukan untukmu, maka tidak akan sampai kepadamu. Kalau bagian itu bukan ditulis untuk engkau, tidak akan sampai kepadamu. Walladzi kusib lak hasilun ladaik. Tapi sebaliknya, kalau bagian itu milikmu, maka itu akan sampai kepadamu. Alladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi kusib lak hasilun ladaik. Sambungannya apa? Fashtagil bi rabbik, maka sibukkanlah dirimu untuk Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mereka para kekasih Allah, para aulia, para sholihin, mereka selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tahu hidup di dunia ini hanya sementara. Hidup di dunia ini hanya untuk lewat kita menyeberang, ibarat untuk seseorang yang mau pergi ke suatu tempat, ini hanya jembatannya aja. Nah, mereka tahu semuanya itu, makanya mereka hidup di dunia ini tidak digunakan untuk hawa nafsu, tidak digunakan untuk berfoya-foya, tidak disia-siakan waktunya untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Dan mereka khawatir bahwasanya
berjemur, kadang berbau, memang. Kadang tahu kita, makanya mudah-mudahan segala amal ibadah kita ini semuanya diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dalam Al-Quran dijelaskan, seandainya orang yang mati, orang yang meninggal tadi sudah di alam barzakh, mereka ditawari hendak memulih ke dunia, hendak memulih walaupun sesaat, bukan 1 jam, bukan 1 hari, sesaat. Untuk apa? Untuk bersedekah. Untuk apa? Berderma, untuk beramal saleh. Tapi apa kata Allah? Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Kadang kalau sudah waktunya, la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Kadang dimajukan, kadang ditunda. Nah, itu di antara kekhawatirannya orang-orang yang istilahnya hidupnya di dunia ini untuk berfoya-foya, sampai orang yang sudah mati pun mereka pengen kembali lagi ke dunia untuk apa? Untuk beramal soleh. Tapi semuanya itu hanya mustahil. Semuanya itu hanya penyesalan yang tidak ada artinya. Semalam ada orang yang meninggal yang ada di anak orang. Nah, hari Sabtu sini duduk dengan kita, sama di wadah Abah Guru kan, kita siap mengajar. Kan disangka pagi meninggal, coba mereka kedada apa-apa. Makanya kata Rasulullah, orang bodoh, orang bodoh itu siapa? Mereka yang mengatakan, oh ini yang sakit mati duluan. Nah, ini orang bodoh. Banyaknya orang nggak sakit, ya kan? Orang sakit ternyata dia sehat, seperti itu. Nah, itu fakta kenyataan kemarin barusan. Guru aku yang lah di Darul Semalam itu, kita kaget juga, nggak ada sakit, nggak ada apa-apa. Habis sholat subuh meninggal. Nah, siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Cuman manusia terkadang terombang-ambing dengan hawa nafsu itu tadi. Seakan-akan dia hidup di dunia ini selama-lamanya. Karena ada orang salah, diumbar salahnya sana kemari. Apa tujuannya seperti itu? Nauzubillah min dzalik. Nasallallahu al-afiyah. Nah, ini daripada hadis Rasulullah SAW juga menjelaskan, mengumpamakan seekor burung seekor burung tadi dengan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala yakni idza kharaja min baitihi, siapa yang berkata, yang berdoa maksudnya, idza kharaja min baitihi, apabila dia keluar dari rumahnya, apa yang dia ucapkan? Bismillah, dengan nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku tawakal, pasrahkan diriku kepada Allah. Wala haula wala quwwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu. Ini doa, coba lihat. Ini perihal keadaan Rasulullah SAW, tidak lepas beliau daripada berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluar dari rumah berdoa, masuk ke dalam rumah berdoa, masuk WC, masuk masjid, semuanya tidak lepas daripada berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa di sini? Tawakalnya kuat sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man qala ya'ni idza kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, yuqalu, dikatakan, siapa yang baca doa itu, hudita wa kufita wa mukhita wa tanaha anhu syaitan. Iblis, syaitan ini buka, terbirit-birit, bahasa kita tuh mencicing. Ada orang yang berdoa membaca doa ini, artinya iblis itu ada 4 pengganggu di situ. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Inilah bedanya manusia dengan binatang. Manusia diberi Allah akal, binatang tidak. Jadi manusia ini mendapatkan kelebihan, yaitu akal. Malaikat pulang kadang diberi hawa nafsu. Nah, malaikat, bedanya di situ. Kalau manusia kan 2 penting, hawa nafsu lawan akal tadi. Akal digunakan untuk apa? Makanya kata Allah apa? Balhu awal
manusia itu lebih bijak daripada binatang kalau dia hanya menggunakan hawa nafsunya. Tapi sebaliknya, manusia bisa lebih mulia daripada malaikat apabila dia menggunakan akalnya dengan baik. Jadi tengah-tengah antara malaikat dan binatang. Apa itu insan? Yaitu manusia. Kemudian hadis yang datangnya dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi qala bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Ini menceritakan dari istri beliau yang bernama Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, aku melihat, aku mendengar kalau keluar dari rumah Rasulullah itu berdoa, membaca doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw zalla aw adlama aw ajhala aw yujhal alayya. Jadi ini ada riwayat ya. Tadi riwayat dari Sayyidina Anas dan ini riwayat daripada Ummu Salamah. Sudah, kalau kita kadang mau panjang-panjang baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Itu aja sudah baca. Yang macam-macam riwayat doa. Ada doa safar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu kan bepergian gelap. Nah, itu doa juga. Ini juga ada riwayat. Paling kada kita kada tahu baca panjang-panjang tadi, kita baca bismillahirrahmanirrahim, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Kemudian hadis dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ini juga sampai coba bayangkan anak guring ini. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awaita ila al-firash, hendak guring maksudnya ke tilam. Firash ini kasur. Faqul Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik. Nah, ini doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau yang masyhur yang sudah terkenal bismillah apa itu? Doa guring. Allahumma amutu wa ahya. Ya Allah. Ini kan anak-anak harus tuh membaca. Nah, ini tidak lepas daripada berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu aidan qala hasbunallahu wa ni'mal wakeel qala Ibrahim hina ulqiya finnar. Ini Nabi Ibrahim tawakalnya pasrah kepada Allah waktu diangkat di api. Nah, apa yang dibaca ini? Nabi Ibrahim pasrah kepada Allah. Akhirnya api tadi menjadi dingin. Nah, ini semua tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Hina ulqiya finnar, ketika diangkat di atas api. Nah, siapa ini? Nabi Ibrahim. Wa qala Muhammad hina qalu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazaduhum imana qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Nabi Ibrahim, apalagi Nabi Musa, Firaun. Habis itu Nabi Yunus lah diparut iwak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Akhirnya dengan izin Allah Nabi Yunus keluar daripada perut ikan tadi dengan selamat. Nah, itu kan membaca. Artinya apa membaca ini? Maksudnya berdoa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulul jannah aqwamun afidatuhum mithla atau mithlu afidatut tayr. Ini menjelaskan bahwasanya masuk surga sekelompok daripada kaum yang mana hati mereka itu adalah hati yang lunak dan hati yang keras, bukan pengarasan. Nah, dari hadis ini menunjukkan orang-orang yang hatinya lembut itu memiliki sifat apa? Penghuni surga, bukan hati yang keras. Orang salah sedikit kemudian dia marah-marah, atau sebaliknya hati keras ini maksudnya tidak menerima nasihat, tidak menerima daripada mau'izatul hasanah. Ini jauh daripada sifat penghuni
Nah itu tujuannya supaya apa? Semuanya itu adalah pasrah kepada Allah. Kan berdoa itu artinya apa? Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang selalu bertadarrur, selalu berdoa memohon kepadanya. Innallaha la yukhayyibur rajal. Allah tidak akan mengecewakan hambanya selama hambanya itu betul-betul ia bertadarrur, betul-betul ia memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang terjadi kepada Imam Hasan Al-Basri. Pada saat itu beliau mau pergi ke masjid, lewat di tengah jalan ada seorang wanita. Dia marahnya kepada anaknya, sampai anaknya itu dikunci lawang pada dilukai. Imam Hasan Al-Basri melihat adegan itu. Akhirnya si anak tadi dengan menangis, merintih, minta bukain pintu kepada ibunya. Ujar ibunya, kadang Ikam sudah salah ya, biar Ikam penjara. Kita tahu orang tua itu kalau sama anak bukan marah beneran, bukan. Cuman terkadang salah respon. Akhirnya melihat adegan itu sampai akhirnya Imam Hasan Al-Basri melihat anak itu tertidur. Anak itu keuyuhan menangis, tegur ibunya. Habis itu ibunya buka pintu, lihat anaknya terguling, dicium sama ibunya. Ibunya tadi mencium padahal Sarik marah Hasan. Dicium anaknya tadi, jidatnya dicium, kemudian didoakan. Didoakan oleh ibunya. Padahal asalnya apa? Sarik padahal marah. Melihat adegan itu, Al-Imam Hasan Al-Basri meneteskan air mata. Ya Allah, ini antara seorang anak dengan seorang ibu seperti itu. Lebih lagi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah itu Arhamur Rahimin, paling belas kasihnya kepada hamba. Manusia terbatas belas kasihnya, tapi Allah tidak terbatas. Asy-Syafaqah, Ar-Rahim, Rahim. Allah Arhamur Rahimin, belas kasihnya kepada hambanya. Cuman hambanya tidak mau datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya. Yang sudah kita ceritakan bagaimana seorang yang dia bingung, seorang tukang cukur yang dia kebingungan. Dia lihat banyak orang gundah, banyak orang stres, banyak orang yang sumpah. Dia bilang kepada kiai, "Kiai, Tuhan itu ada apa enggak?" Kau tanya apa itu? Itu bunyinya. Lihat di depan kehidupan kita ini, di depan mata kita banyak orang yang sumpah, banyak orang yang sakit, stres. Bingung kiai. Orang tanya pakai logika, pakai akal, mau jawab pakai hadis, pakai ayat Al-Quran, nggak mempan. Akhirnya dia lihat di situ ada orang rambutnya gondrong, habis itu ada kumisnya panjang, jenggotnya semrawut, ada rapi. Kata kiai, aku tanya, tukang cukur itu ada nggak? Dia bilang apa? Saya lagi cukur rambutnya kiai. Itu buktinya. Kenapa? Kalau tukang cukur itu ada orang rambutnya gondrong, ada orang kumisnya acak-acakan, ada orang jenggotnya nggak rapi. Tukang cukur ini menjawab, salah dia nggak mau datang ke sini. Kalau dia mau datang, aku rapikan, aku cukur. Nah, kata kiai, begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Mereka nggak mau datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau bertadarrur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam-malam menjelang subuh khususnya, di situ dibukakan pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidur. Nah, ini mereka enggak mau datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada orang sholat berjamaah, mereka enggak mau sholat berjamaah. Di situ ada majelis taklim, mereka enggak mau ikut hadir di majelis taklim. Sehingga hidup mereka itu penuh dengan kesumpahan. Yang diurusi adalah dunia. Itu aja. Sampai cerita Habib Saleh Al-Idris itu di Surabaya, sampai ada orang itu, ini kenyataan cerita ini, fakta. Ada orang hidupnya itu setiap hari ngurusin pabrik. Pada saat itu ada pabrik semen. Sampai akhirnya hidupnya itu yang diingat adalah semen itu aja. Subhanallah, terjadi salah satu dari karyawannya itu ada yang khianat. Dia bawa gaji karyawan, baunya tajam. Ini stres, dia mikirin bagaimana
pikiran pening, tabrakan sampai dibawa ke rumah sakit, sekarat belum meninggal, dipanggil keluarganya, supaya mereka katakan la ilaha illallah dan diingatnya semen coba. Kenapa? Karena hidupnya itu aja yang diingat sampai matinya seperti itu, kurang banget. Nah itu dia mungkin ada ma'asya'ala. Apa kata Rasulullah? Seorang itu meninggal dunia melihat kebiasaannya, umumnya seperti itu. Orang ini waktu di dunia suka baca Al-Quran, insya Allah dalam keadaan baca Al-Quran dia meninggal. Orang ini suka sholawat, dalam keadaan sholawat dia meninggal. Orang ini suka sholat, dalam keadaan sholat dia meninggal. Orang ini suka hadir majelis taklim, dalam keadaan seperti itu dia meninggal. Kata siapa ini? Kata Rasulullah, ya mutul baru ala ma'asya'ala. Umumnya seseorang itu meninggal melihat kebiasaan apa yang dia sukai sewaktu dia hidup di dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa keluarga kita, dosa kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, berkat kita salat subuh berjamaah, berkat kita menghidupkan syiar ya Allah, berkat kita berkumpul silaturahmi ya Allah. Mudah-mudahan yang sedang sakit diberikan kesembuhan, yang ada hajat dikabulkan Allah, yang ada masalah diberikan solusi oleh Allah, yang sedang di perjalanan diberikan keselamatan oleh Allah. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah dari segala penyakit hati ya Allah. Keluarga kita semua dilindungi oleh Allah dari segala fitnah dunia ya Allah. Saudara kita semua kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada ya Allah. Mudah-mudahan semuanya diberikan pertolongan, diberikan keselamatan. Mudah-mudahan kita pada taat bisa istiqomah dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah akhir usia kita nantinya dalam keadaan husnul khatimah. Allah kumpulkan kita semua di surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa man ma'ana ya Allah shaqiyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa shahadatan 'inda al-maut. بعد الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اجعل لنا يا الله من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب. توسلنا إليك بالحبيب صلى الله عليه وسلم. اقضي حاجاتنا يا الله والمسلمين قريب. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع من نية لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يا محوي الأحوال والحنان والمسلمين إلى أحسن حال. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها
وقال